ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, pasca terbitnya buku-buku yaitu paradigma baru, pembinaan paradigma baru untuk warga lembaga dakwah Islam Indonesia LDII yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Mas'ud LC dari pihak mantan, dan kemudian sebagai legalitasnya sesuai dengan penyusunnya, sesuai dengan penerbitnya yang menerbitkan, yang melegalkan dari Majelis Ulama Indonesia yaitu Dr. Najih, yang kemarin juga beliau juga termasuk salah satu anggota MUI. Alhamdulillah, ternyata reaksi seperti itu ternyata dampaknya terdapat kepada jamaah-jamaah yang mengakibatkan. Yang pertama adalah mengakibatkan penjagaan jamaah agar selalu tenang. Jangan ribut, tenang. Insya Allah terkendali. Akhirnya ada imam daerah yang nasihat. Yang nasihat itu dalam bahasa mereka Islam Jamaah itu, nasihat itu artinya ya, kalau kita ya sekarang jadi doktrin lah. Kalau di sana namanya nasihat. Kita dengarkan dari mana ini? Malang ya. Dari daerah Malang. Daerah Malang Tengah. Yaitu Pak Fauzi, daerah Malang Tengah. Imam daerahnya meyakinkan kepada jamaahnya tentang kondisi akhir-akhir ini lembaga dakwah Islam yang banyak disoroti oleh pihak MUI dan lain sebagainya. Kita dengarkan kurang lebih ada 2 menit sampai 3 menit, 2,55 detik, 2 menit 55 detik. Tafadhol Pak, monggo. Kemarin itu ya alhamdulillah jadi kita paslon ya datang, RI 1 juga datang, semua menteri datang. Jadi termasuk memberikan acung jempol terhadap Rakernas di Jakarta kemarin itu. Ya. Jadi LDI kita ini keberadaannya jamaah istilahnya di nomor 3 setelah NU, Muhammadiyah dan LDI. Nah, berarti kan legalitas daripada pemerintah kan sudah oke Pak jamaah gitu. Jadi tidak
dikhawatirkan lagi, dan semua calon capres waktu itu menyatakan bahwa yang sudah melaksanakan gitu 8 pilar itu ya RTI itu. Di antaranya contoh soal gitu, secara energi nggone pondok gede maupun pondok Kediri sudah membuat napa niku listrik gitu dengan tenaga matahari. Nah itu sudah termasuk ya salah satu napa niku kebangsaan itu berjamaah gitu. Jadi targetnya itu. Terus kesehatan, pendidikan, keagamaan, nah terus ekonomi syariah berjamaah. Nah, itu di RTI sudah dijalankan. Nah beliaunya mengakui gitu. Jadi calon presiden 3 yang datang memberikan pengarahan itu ya di RTI sudah jelas-jelas apa itu sudah berjalan. Nah itulah berjamaah, kita harus betul-betul apa itu ya mensyukuri gitu, nah, hasil ijtihad Bapak Imam kita ini betul-betul ya jadi istilahnya membantu di dalam kepemerintahan kita. Nah, makanya jangan khawatir ono angin titik sing kira-kira nggak enak suara nang terhadap kita wis kita aras-arasan ngaji. Nah niki pun ya jangan sampai berjamaah. Kita itu legalitasnya sudah jelas, terus yang kita kaji juga jelas. Nah sehingga ya nggak khawatir lagi kita ngaji ya kalau dulu gitu, dulu masih ragu-ragu karena jamaah masih sangat sedikit lah. Nah, seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah semua dari unsur partai politik menggait gitu kepada RTI. Nah itu berjamaah. Nah itu. Maka dari itu monggo berjamaah gitu di dalam kita menetapi ibadah ini gitu dalam keadaan istilahnya zaman khair. Nah ini kita semangatkan, kita sempatkan di dalam beribadah kepada Allah. Ya, masyarul muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Kalau kita mendengar tadi, ini adalah dalam rangka untuk menina bobokkan warga Islam jamaah warga LDII sini, yaitu agar tidak terkecoh, agar tidak ikut-ikutan hiruk pikuk apa sih yang terjadi di luar sana. Beliau menenangkan. Padahal sudah jelas dengan terbitnya buku pendampingan atau pembinaan paradigma baru LDII dari pihak MUI sudah jelas poin-poin yang telah disampaikan. Dan sebenarnya kalau boleh jujur Pak Imam daerah ini sebenarnya kalau secara keorganisasian beliau sebenarnya salah kalau ingin menenangkan. Kalau ingin menenangkan secara keorganisasian, yang menenangkan, yang memberikan pemahaman adalah pengurus-pengurus organisasi aktif. Baik DPP, baik DPW, DPD maupun PC, PAC. Kalau DPP kan pusat, DPW provinsi. DPD adalah daerah, kabupaten. Kemudian PC kecamatan dan PAC tingkat pedesaan. Sebenarnya itu bukan imam daerah. Imam daerah kan bitponah. Jadi secara keorganisasian tidak pas. Lalu secara bantahan, kalau ingin membantah juga secara vulgar. Misalnya menolak apa yang dituduhkan, apa yang dilontarkan, apa yang ditulis di dalam buku pembinaan paradigma atau pengawalan paradigma baru LDII misalnya. Seharusnya kan jelas di situ. Dan disiarkan, dibuat buku bantahan. Tapi saya kira hal itu tidak mungkin dilakukan karena kalau boleh jujur, semua yang termuat di dalam buku tersebut adalah apa adanya. Memang seperti itu.
Jadi memang seperti itu. Makanya di rad wa tashih, at-tashih wa rad. Dibantah dan diluruskan, dibenarkan. Memang kalau benar-benar misalnya kita diskusi, dan kita sebenarnya berharap, sejak dulu kita berharap bagaimana kita dipertemukan antara dua kubu mantan dan para warga-warga LDI yang termuat membahas, membongkar, membedah buku itu. Apa benar yang ditulis oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini itu benar-benar ada pemahaman seperti itu atau tidak? Ya, soalnya kan seperti itu. Bismillah. Tapi bukan hanya menenangkan. Yang pertama menenangkan apa? Dengan cara bahwasannya lembaga dakwah Islam atau LDI ini adalah golongan yang nomor 3, terbesar nomor 3. Allahu a'lam, saya kurang paham apakah benar nomor 3 atau tidak. Kita lihat benarkah nomor 3 organisasi keagamaan, urutan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Kita lihat ya, ini ormas terbesar. Ini kita buka di Google. Harus kita akui bahwa Google itu sekarang membantu. Ya, ormas terbesar. Apakah benar lembaga dakwah Islam itu pengikutnya terbanyak? Misalnya, mana sih, kita nanti lihat ya, mana ini. 3 ormas ini kita ambil dari mana ya? Sumber yang ini, yang liputan tertanggal 31 Juni 2023 ya, ini ya. Kita lihat golongan yang ormas yang paling besar. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, berdiri tahun 1926 tanggal 31 Januari, bermadhab Syafi'i. Didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dengan luar biasa, pengikutnya di angka 95 juta. 95 juta penduduk, 95 juta anggotanya di tahun 2021. Menurut data yang dihimpun dari Kemenak. Yang pertama adalah NU. Kemudian yang kedua jelas Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja, di kota Yogyakarta tahun 1912. Yang mana menurut data yang dihimpun dari Kemenak tahun 2019, Muhammadiyah memiliki lebih dari 60 juta keanggotaannya ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga Persis. Kita berdasarkan ini aja ya. Nanti kita kirimlah di sini. Persis atau Persatuan Islam. Persatuan Islam ini didirikan tanggal 12 September 1923 di Bandung, yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Ini anggotanya nggak disebutkan ya, berapa ini anggotaannya, nomor 3 loh padahal. Kemudian yang keempat adalah PUI, Persatuan Umat Islam atau PUI, didirikan tahun 1917 di Sukabumi. Pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan
Syamsuddin. Nih. Ini nomor berapa ya? Nomor 4. Jadi kalau kita misalnya kita ambil dari liputan 6 ini ya. Lembaga dakwah Islam atau LDI ini mungkin belum terupdate ya. Yang penasehatnya maksudnya tadi. Kalau nomor 3 itu dari mana? Ya kalau memang antum sekitarnya hanya 2 golongan itu, kalau misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, yang kebetulan yang Anda ceramah itu di hadapan Anda itu adalah apa? Hanya NU Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam atau LDI, berarti ya benar Anda mengatakan nomor 3. Ya tahunya seperti itu masalahnya. Padahal kalau kita boleh jujur misalnya di sini aja kalau misalnya sama-sama loh klaim-klaiman di sini di Jawa Tengah atau di Solo Raya ini misalnya golongan Majelis Tafsir Al-Qur'an juga banyak. Malah punya pondok besar itu di mana? Di Mojogedang itu punya pondok besar kelasnya wah mungkin kelas internasional itu. Di pusatnya di Solo. Ya nanti mungkin ya sama aja klaimnya ya kita nomor 3. Karena kalau Muhammadiyah dan NU sudah jelas itu ma'ruf. Walaupun kita tidak tampak di sini tapi itu sangat-sangat melegenda bahwa 2 golongan ini memang menjadi termasuk ikut dalam berjuang kemerdekaan Indonesia itu kita akui. Jadi sekarang para kawan-kawan sahabat-sahabat di LDI juga harus cerdas. Benar nggak ini golongan terbesar nomor 3? Atas dasar apa? Sedangkan di tahun 2012 ini liputan 6.com Jakarta ya. Saya ini yang tertanggal, kita ambil tanggal 31 Juli. 31 Juli 2023 jam 13.25 WIB. Nanti kita tampilkan di sini insya Allah ya. Kita berdasarkan itu. Kalau hanya klaim semata, kalau memang hanya kiwis nomor telu itu jangan-jangan ya itu Anda kurang update, kurang mengerti. Maka ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala. Para warga Islam jamaah atau dalam hal ini banyak yang tercover kemudian dibantah dan dibukukan dalam buku pembinaan paradigma baru LDI ini. Harus Anda ketahui bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Imam Daerah Malang Tengah tidak seperti itu. Beliau kurang update. Berarti kalau dikatakan nomor 3 terbesar maka itu bisa kita luruskan bahwa tidak. Lah kalau sama-sama klaimnya di hadapan pengikutnya bilang aja kita nomor 1 kan hanya di pengikutnya. Kenapa enggak sekalian nomor 1 aja? Kita itu terbesar nomor 1 kan di hadapan pengikutnya nih. Ya enggak mungkin ada yang kritis, enggak mungkin ada yang bertanya. Kemudian yang kedua, ukuran legalitasnya adalah ukuran yang dimana ukuran itu didatangi para capres-capres, 3 capres bahkan didatangi oleh Presiden aktif Pak Jokowi misalnya. Kemudian itu sebagai standar bahwa ini tidak sesat. Ya secara legal saya katakan lembaga dakwah Islam adalah acungan jempol. Saya pun acungan 2 jempol. Mungkin kalau Anda tambahin 4 jempol. Begitu berkontribusi di dalam negara ini memang ada. Walaupun dalam rangka penataan, walaupun dalam rangka pun sifatnya hanya budi luhur. Kami tidak melihat itu. Yang kita amati, yang kita kritisi adalah yang tertuang dalam buku, yang sudah dituangkan dalam buku itu tentang ajarannya. Konsep imamah, konsep jamaah, konsep mangkul, jalan tunggal masuk surga sama dan yang ada di dalamnya, tapi secara keorganisasian good. Tidak ada yang salah. Yang dituangkan dalam buku itu. Itu yang dikritisi, yang diluruskan oleh para ustadz-ustadz, masyayikh, para guru-guru, para kiai-kiai yang tertuang dalam buku Majelis Ulama Indonesia.
Jadi ini kan dalam rangka menenangkan jamaah aja agar tidak terlalu terporsir memikirkan apa bahasa wah pokoknya nanti tidak menakutkan lah. Hati-hati. Harus diklarifikasi jamaah biar tenang, jamaah biar nyaman, biar tidak terpengaruh. Kan gitu intinya. Padahal kalau kita buka sungguhan benar buku-buku itu yang sudah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, insya Allah biidnillah warga lembaga dakwah Islam Indonesia mengakui kalau boleh jujur. Ya kalau mengundang pada orang-orang tertentu yang sudah disiapkan, ya akan berani banyak berhilah, banyak tidak mengakui. Tetapi kalau kita mau grassroots secara tidak sengaja dan sudah banyak contoh-contoh bahkan bocor rekaman-rekaman yang sudah ada banyak yang bocor, nah itu apa lagi itu? Kalau bukan memang begitu ajarannya, terus ajaran siapa itu yang disembunyikan? Jadi bukan ukuran, beda jalur. Secara keorganisasian Kemenhumkam misalnya, ya tidak ada masalah. Secara ada ART-nya, kemudian lagi disebutkan 8 pilar atau 4 pilar tadi yang disebutkan berkontribusi dalam tenaga apa itu listrik tenaga surya. Oke, liannya juga banyak, liannya juga sama ada. Itu kan termasuk ya karena kepentingan kebutuhan saja. Kepentingan dan kebutuhan dibutuhkan saat itu untuk tenaga surya, memang saya katakan memang itu ya lumayan ngirit lah, paling tidak yang ngirit lah. Tetapi bukan satu-satunya golongan itu saja, banyak yang lain juga banyak, ada kok banyak. Tapi ya lumayan lah, memang secara keorganisasian tidak ada yang salah. Ya. Sistem yang sangat rapi, yang sangat kuat, namun secara ajaran. Coba lihat, semua yang dituangkan dalam buku yang berjudul berapa? 12 sampai 15 judul itu. Tidak ada yang menyangkut kepada keorganisasian, kesalahan dalam berorganisasi. Tidak, tapi kesalahan di dalam pemahaman dan di dalam isi inti ajaran tersebut. Maka Pak Imam daerah seharusnya memberikan klarifikasi, bukan antum. Ya karena itu ranah yang disebut di cover itu adalah paradigma lembaga dakwah Islam Indonesia, maka yang memberikan klarifikasi, yang membuka suara adalah seharusnya dari tingkat DPP, DPW, DPD, PC, bahkan PAC. Sebelum membantah tentunya ya harus menerima bukunya dulu. Harus mempelajari dulu. Nah, perlu poin-poin mana yang kemudian dibantah, dirot lagi. Ya. Dibantah lagi, dita'dil lagi. Oh ini salah MUI ini. Kalau bisa dijerat hanya dengan pasal fitnah, hoax misalnya. Begitu dong. Kan semua berdasarkan dalil, itu kan semua dituangkan. Bahkan sebuah rot itu, sebuah bantahan itu kan mesti ada sumbernya. Apa yang perlu dibantah? Sumber primernya apa? Perlu dibantah, opo yang perlu dibantah. Oh, dia punya pemahaman seperti ini. Di dalam lembaga dakwah Islam Indonesia ada ini misalnya. Oke, akhirnya MUI meluruskan. MUI saya lihat tidak menyentuh kepada keorganisasiannya, sehingga misalnya datang pun Pak Presiden, Pak Cawapres, Pak Capres datang pun di dalam rakernas tidak ada hubungannya dengan sesat dan tidak sesat. Lawang misalnya Pak Capres, Pak Cawapres, bahkan Presiden aktif mendatangi gereja, mendatangi agama-agama lain selain Islam misalnya, yang sudah jelas misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inna dina indallahil Islam, berarti selain Islam kan tidak.
itu sah-sah saja karena selama tidak membuat tidak membuat kerusuhan, tidak membuat ya keonaran kestabilan negara. Tetapi khusus Islam kan ada ini yang mengawasi, yang memantau. Siapa? Tak lain adalah kumpulan para ulama, para orang-orang yang pinter, faqih, pakar-pakar ilmu agama di dalam sebuah kalangan atau di sebuah keorganisasian, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Khusus Islam memantau. Jadi memantau. Nanti terdapat mungkin terdapat kesesatan-kesesatan yang sudah banyak. Misalnya kemarin Panji Gumilang, misalnya ada lagi nabi palsu, ada lagi. Nah, termasuk di sini. Seharusnya enak, seharusnya itu warga LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu bersyukur karena ada pendampingan, ada pembinaan, ada pengarahan dulu. Nah, langsung kemudian difatwa sesat seperti halnya Islam Jamaah yang dulu difatwa sesat. Kalau dulu Islam Jamaah kan langsung difatwa sesat. Ganti lagi bajunya, pemainnya sama. Dan apalagi ditambah di akhir-akhir ini 4-5 tahun terakhir ini banyaknya yang hijrah, banyaknya yang keluar, banyaknya yang taubat. Seperti saya pribadi dan sahabat-sahabat yang banyak, ratusan bahkan ribuan, banyak yang bertaubat, banyak yang menyatakan hijrah. Tidak berhenti di situ, tidak berhenti di hijrah, tetapi juga bergerak untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Sehingga kami berharap sebenarnya Pak Imam Daerah ini, Pak Imam Daerah Malang ini seharusnya tidak usah. Tapi ya nggak apa-apa, saya hanya akan memancing Anda menjadi blunder aja. Oh, blunder kok ngomongnya nggak apa-apa, aku kan apian masalahnya. Saya tuh kan apa namanya? Ya, monggo lah. Nah, seharusnya yang menyampaikan adalah dari pihak keorganisasian. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya ini orang yang menjaga jamaahnya, keinginannya ingin menjaga jamaahnya. Tapi di dalam sudah ada bunglon. Kan kasihan. Saya sebenarnya kasihan sih. Kasihan itu gimana? Banyak orang itu mendoktrin. Doktrinannya menjaga jamaah agar tidak terpengaruh. Namun yang pas didoktrin itu ada bunglonnya di dalam, yang justru membocorkan isi doktrin tersebut. An mesaki iki jenenge. Sudah sesteril mungkin, tapi kenyataannya masih seperti itu. Ya. Sudah selesai dah? Udah. Kok oleh ngono kuwi jagongan. Udah. Ya udah naik aja. Jadi seharusnya apa itu untuk para pendoktrin seharusnya tahu posisinya, bahwasannya tidak pada kapasitasnya. Kalau berbicara keorganisasian, ya seharusnya LDI, Lembaga Dakwah Islam lah yang kemudian bergerak mengklarifikasi semua yang telah dituangkan di dalam buku yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemarin Dr. Najih kan, Dr. Gus Najih sudah menjelaskan dengan
ulasan yang begitu singkat tapi gamblang menurut saya. Singkat tapi gamblang, jelas poin-poin tertentu. Dan sekaligus menjadi apa? Legal, untuk melegalkan bahwasanya benar adanya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan buku tersebut. Biar tidak dituduh bahwa itu karya para mantan. Selama ini kan yang dituduhkan itu karya mantan menjelek-jelekkan, mantan menfitnah, apalagi mantannya fitnah, mantan elek-elek, ya, dan sebagainya. Itu terus yang dilontarkan. Itu terus yang dilontarkan. Namun apa? Tidak ada satupun yang bisa muncul untuk membantah buku itu. Ayo, ya, siarkan, monggo silahkan. Saya sebenarnya berharap kepada para MUI, bapak-bapak di MUI, setelah ada kemarin di mana tadi, di Jakarta ya, Jakarta apa mana itu? Tangerang ya, Tangerang Selatan ya, yang sudah disampaikan itu kemudian kayung bersambut di setiap provinsi, setiap kabupaten. Saya berharap sebenarnya agar semua disampaikan. Nah, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, maqasid tujuan kita untuk membuka, menyadarkan sahabat-sahabat yang dalam hal ini tanda kutip di dalam lembaga dakwah Islam, yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang setelah dituangkan dalam buku tersebut, dalam buku paradigma baru, mengawal paradigma baru, sehingga segera menyadari. Oke, saudaraku semua, insya Allah demikian apa yang kita sampaikan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.